warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ifiana dengan NIM 21042040 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai teori konflik. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dari teori konflik ini, yang pertama yaitu substansi dari teori konflik, yang kedua yaitu keunggulan dan kelemahan dari teori konflik, dan yang ketiga yaitu implementasi teori konflik dalam bidang administrasi publik. Baiklah, kita masuk ke dalam poin yang pertama yaitu substansi dari teori konflik. Sebelum kita membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan teori konflik, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan teori dan apa sih itu yang dimaksud dengan konflik. Baik, yang dimaksud dengan teori adalah beberapa pernyataan-pernyataan yang logis yang merupakan cerminan terhadap kenyataan yang ada, baik mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa, atau sebuah benda. Sedangkan konflik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti yaitu percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Jadi, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa teori konflik ini merupakan sekumpulan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan tentang peranan konflik atau pertentangan, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan bermasyarakat. Teori konflik ini merupakan sebuah teori yang memandang bahwa perubahan itu terjadi bukan karena adanya proses penyesuaian terhadap nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi perubahan itu terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang cenderung berbeda dengan kondisi sebelumnya. Tokoh-tokoh dari teori konflik ini terbagi ke dalam dua fase. Yang pertama yaitu tokoh teori konflik klasik dan tokoh teori konflik modern. Tokoh teori konflik klasik yaitu Polybus, Ibnu Khaldun, Nicola Machiavelli, John Bowden, dan Thomas Hobbes. Teori konflik klasik ini memandang bahwa konflik ditinjau dari segi alami manusia yang cenderung saling memusuhi, terutama dalam hal kekuasaan. Adapun tokoh teori konflik modern adalah Karl Marx, Louis Althusser, dan Raoul Rachdorff. Teori konflik modern ini lebih bersifat kompleks dan timbul akibat kritikan terhadap teori struktural fungsional yang kurang memperhatikan fenomena konflik yang ada dalam suatu masyarakat. Baiklah, kita masuk ke dalam poin yang kedua yaitu keunggulan dan kelemahan dari teori konflik. Adapun keunggulan dari teori konflik, yang pertama adalah teori konflik ini memandang bahwa konflik merupakan sumber sebuah perubahan, bukan sesuatu yang merusak kehidupan sosial. Yang kedua, teori konflik ini memandang konflik ini bersifat positif untuk meningkatkan integrasi di dalam anggota kelompok. Adapun kelemahan dari teori konflik ini, yang pertama adalah teori konflik ini cenderung mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat umum yang menjamin terjadinya keseimbangan di dalam masyarakat. Yang kedua, teori konflik ini juga dikritik akibat mengabaikan ketertiban, stabilitas, serta dianggap berideologi radikal. Baik, kita masuk ke dalam poin pembahasan yang ketiga yaitu implementasi teori konflik dalam bidang administrasi publik. Administrasi publik ini sendiri merupakan segala aktivitas pemerintah yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat baik dalam ruang lingkup nasional maupun daerah. Implementasi teori konflik dalam pemerintahan Indonesia dapat kita lihat pada kejadian sejarah di Indonesia. Teori konflik ini digunakan pada kudeta Partai Komunis Indonesia di Madiun pada saat Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah pemerintahan yang semakin lama semakin dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Pemerintahan ini memasukkan paham komunis ke dalam politik Indonesia dengan semboyan NASKOM, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis.
Dengan demikian terjadilah pemberontakan Partai Komunis di Indonesia dan terjadilah konflik antara penguasa saat itu, yaitu pemerintahan Orde Lama dengan rakyat, yang berakhir dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama di Indonesia dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru. Hal ini tentu sejalan dengan teori konflik yang memandang bahwa perubahan sosial itu terjadi akibat adanya konflik di dalam masyarakat, yang mana pemerintahan Orde Lama berakhir akibat terjadinya konflik dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru. Baiklah, sekian penjelasan mengenai teori konflik dari saya. Akhir kata saya ucapkan banyak maaf dan terima kasih.